Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana Allah masih tetap memberikan kenikmatan kepada kita, sehat ruhani dan jasmani. Kesempatan iman dan Islam masih melekat dalam hati kita, sehingga kita dapat menunaikan ibadah, yakni sholat Jumat secara berjemaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulu kita tak mengenal siapa Tuhan kita, yang dulu kita tak mengenal siapa yang akan disujudi, yang dulu kita tidak mengenal siapa Bapa ruh dan ruhani kita. Rasulullah datang kepada kita membawa cahaya ilmu. Rasulullah datang kepada kita membawa iman dan Islam, hingga kita menjadi manusia yang diimankan oleh kita, manusia yang damai, sejahtera, aman. Alhamdulillah, dan kita berselawat kepada Rasulullah dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian ucapan terima kasih kepada DKM serta pengurus masjid ini yang telah memakmurkan masjid, dan ungkapan kepada jemaah sekalian rahimakumullah, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bikhair. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal aizin wal faisin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin para sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika pada saat suasana lebaran, Rasulullah melihat dan menyaksikan anak sekelompok yang sedang bermain, gembira, senang, bahagia, layaknya anak-anak sekarang pada saat menyambut hari raya Idul Fitri. Bahagia, senang karena dengan makanan yang sempurna, keluarga yang serba ada, serta dengan baju baru, bahagia anak-anak itu. Di sisi lain, tak jauh dari itu, Rasulullah juga mendapatkan satu anak yang terpisah, tidak berkumpul dengan teman-teman yang lainnya. Kelihatannya murung, sedih, menangis. Karena dia menangis sendiri,
Maka Rasulullah menghampirinya sebagai bentuk sikap kepedulian dan rasa cinta kepadanya. Dilihat menangis anak ini, sedih. Maka Rasulullah bertanya kepada anak ini, "Kenapa engkau tidak berkumpul dengan teman-temanmu?" Bahasa kitanya. "Kenapa kamu tidak bermain, tidak bahagia, tidak bergembira lain teman-temanmu lainnya yang bergembira, senang menyambut hari raya ini?" Anak ini menjawab, "Saya tak berdaya dan tak punya apa-apa, Tuan. Saya yatim. Ayah saya gugur di medan perjuangan syahid. Ibu saya menikah lagi. Hingga saya kurang diperhatikan. Saya belum makan, Tuan. Hingga saya tak punya kekuatan apa-apa untuk bermain dengan mereka. Saya lapar. Saya malu untuk berkumpul dengan mereka karena saya tak punya baju, apalagi baju baru, selayaknya teman-teman yang miliki baju baru dan keluarga yang serba ada." Intinya jemaah sekalian rahimakumullah, anak ini sedih dengan kondisi yang Allah takdirkan waktu itu. Dia nasibnya tidak seperti halnya teman-teman lainnya. Maka awalnya anak ini tidak tahu siapa yang bertanya. Lalu Rasulullah menawarkan dengan sebuah sabdanya, "Wahai anakku, maukah kamu jika Nabi Muhammad menjadi ayahmu, Aisyah radhiyallahu anha menjadi ibumu, Fatimah radhiyallahu anha menjadi kakakmu?" Maka anak ini sadar bahwa yang tadi berdialog dengannya adalah Rasulullah. Senang anak ini. Belum apa-apa senang karena yang menawarkan Rasulullah. Maka Rasulullah mewujudkan ucapannya. Dia santuni anak yatim ini, dikasih baju, dikasih makan, dibahagiakan seperti halnya teman-teman lainnya. Maka yang awalnya anak ini sedih, murung, gelisah, menangis, gabung dengan teman-teman lainnya dengan keadaan bahagia dan gembira. Orang-orang di sekitarnya bertanya, "Kenapa kamu sekarang bahagia, senang, gembira? Tidak seperti tadi, murung sekali, sedih, menyendiri." Maka anak ini menceritakan bahwa Rasulullah telah memperlakukan sedemikian. Maka keadaan itu terbalik, Pak. Yang awalnya anak ini yang sedih karena tak punya apa-apa dan nasibnya sedih sekali. Maka keadaan seperti itu ketika diceritakan bahwa Rasulullah telah memperlakukan, orang-orang yang ada di sekitarnya itu yang sedih. Karena ingin diperlakukan oleh Rasulullah persis apa yang Rasulullah memperlakukan kepada anak ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, khutbah ini kita awali dengan sebuah cerita. Cerita ini pesan moralnya luar biasa. Di samping bagaimana Allah menunjukkan kepada kita betapa hebatnya sikap kepedulian utusannya Rasulullah. Poin yang paling penting yang harus kita ambil daripada cerita ini adalah kepedulian Rasulullah. Rasulullah memiliki sikap kepedulian di atas rata-rata manusia pada umumnya. Karena memang beliau adalah Rasul. Dan kita sebagai umatnya dituntut untuk sampai kepada level itu. Saling mencintai satu sama lain. Saling menolong. Saling silaturahmi. Saling membantu satu sama lain. Dan kelak orang-orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang menolong karena Allah, orang yang berkumpul karena Allah, orang yang bersilaturahmi karena Allah, akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan khusus untuk ditempatkan di tempat khusus juga. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalalih. Mana kalian yang hidup di dunia yang saling mencintai karenaku, kata Allah. Ainal mutahabbuna bijalalih. Mana kalian yang hidup di dunia yang punya sayang, punya rasa peduli karenaku, kata Allah. Engkau menolong saudaramu karenaku. Engkau berkumpul karenaku. Engkau mengurangi beban saudaramu karenaku. Ainal mutahabbuna bijalalih. Engkau benar-benar mencintai karenaku, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan,
bukan karena harta dan bukan karena apa-apa. Benar-benar engkau mencintai, kumpul karena aku, kata Allah. Dipanggil oleh Allah dengan panggilan khusus untuk ditempatkan di tempat yang khusus. Maka ada sebuah ungkapan, cintai aku karena Allah, cintai dia karena Allah. Ini dalilnya. Karena orang yang mencintai karena Allah akan dipanggil dengan panggilan khusus untuk ditempatkan di tempat yang khusus oleh Allah di hari kiamat nanti. Hingga bab cinta ini Rasulullah bersabda, ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Dan apabila seorang itu mencintai seseorang, cintanya karena Allah, halawatul iman, dia berarti telah sampai kepada puncak manisnya iman. Maka pantas ketika Allah memanggil dengan panggilan khusus bagi orang-orang yang memiliki cinta karena Allah. Karena cinta karena Allah itu merupakan halawatul iman, puncak manisnya iman. Di hadis lain Rasulullah bersabda, salah satu 7 daripada golongan yang memperoleh naungan Allah di padang mahsyar nanti adalah warajulani tahabba fillah ijtima'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 insan atau siapa saja yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan terpisah pun juga karena Allah. Orang yang seperti itu akan memperoleh naungan di hari kiamat nanti saat matahari ada di atas kepala kita. Mudah-mudahan kita semua mempunyai rasa cinta yang cinta kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisa ma dhahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sittatil mutammimi lil ashratil kiram wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajmain wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unuqina dhalamah wa najjina bi hubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulat umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa' 'anna al wala wal waba wal riba waz zina waz zalasi wal mihan wa su'al fitani ma dhahara wa ma batan an baladina hadza Indonesia khassah wa an sa'iril muslimin ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah
Innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa jallu akbar. Aqimus shalah.